Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kami hari yang baru untuk kami jalani. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengenal Engkau lebih dekat dan mensyukuri segala kebaikan yang Engkau beri kepada kami. Engkau juga menghadirkan bagi kami sabda hari demi hari sebagai penuntun dalam hidup kami. Semoga dengan merenungkan sabda ini, berkat bimbingan Roh Kudus-Mu, kami semakin dekat kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik, tadi kita dengarkan kisah bagaimana orang menanggapi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang percaya, ada pula yang mulai bercerita. Tidak dikatakan apa motifnya, mereka bercerita pergi kepada orang-orang Farisi. Tetapi efeknya ialah bahwa ada juga orang yang justru berniat jahat setelah melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Tindakan yang sama, yang satu, ternyata membawa dampak yang bisa berbeda. Karena berbeda-beda pula orang yang menanggapinya. Yang satu percaya, yang lain justru merencanakan yang jahat kepada Yesus. Nah, mereka yang merasa terganggu ini merumuskan perasaan terganggunya demikian. Apa yang harus kita buat? Sudah mulai berpikir, kita buat dari keinginannya sendiri, dari kedalaman dirinya yang memang tidak ingin lebih mengenal Yesus. Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Dia tidak melihat ini sebagai sesuatu yang baik, tapi menjadi sebuah ancaman. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya.
Justru dia takut kalau semua orang percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Pantas juga untuk dicermati ketakutan ini. Dia takut kalau generasi mereka menjadi tidak taat beragama, atau dia takut kehilangan karena merasa dirampas. Ketakutan membuat seseorang bisa memutuskan yang buruk. Dan ketakutan yang dimaksud di sini bukan seperti takut akan Allah yang memerdekakan. Yang takut di sini berarti merasa terancam. Bukan takut sebagaimana ingin semata-mata dekat kepada Allah. Bukan takut macam itu. Dalam bahasa kita, kata takut dipakai untuk lingkup yang lebih luas. Tetapi takut di sini yang dipakai untuk merumuskan situasi ini adalah ketakutan karena merasa terancam, terintimidasi, dan terganggu. Dan itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Ketakutan bila kehilangan harta, bila kehilangan tempat, kehilangan posisi atau jabatan. Semoga dengan bacaan ini kita diingatkan pula untuk memilih sebagaimana orang memilih untuk percaya kepada Yesus setelah karya mukjizat yang dia lakukan. Kiranya kita berada di pihak itu. Dan yang menarik adalah ini, bila ternyata lebih banyak orang memilih untuk tidak percaya, memilih untuk berpaling dan memikirkan yang jahat dalam pikiran, dalam hatinya, karya yang Yesus sudah lakukan ini masih tetap hidup dan menggerakkan orang juga untuk membawa semua orang kepada Allah. Artinya bukan menjadi sandungan kalaupun ada orang. Sandungan di sini bukan menjadi penghalang bagi Allah untuk menunjukkan keselamatannya. Karena dikatakan kematian Yesus itu mempersatukan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Karyanya memiliki dampak melampaui zaman, melampaui ruang. Tidak hanya di sana dan dulu, tetapi juga kini dan di tempat kita masing-masing. Dan semoga pula kita merasakan dorongan yang sama untuk percaya setelah mendengarkan kisah-kisah tentang kebaikan dan karya Yesus dalam sejarah kita, sejarah manusia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.